Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil qahhar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amin tatawala kalamtar, wa ashkuruhu ala mutarradi fi fadlihil midrar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha minan nar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyul mukhtar. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-abrar. Amma ba'd. Al-mukarramun, para alimul ulama yang saya muliakan, terutama sahibul hajat, Bapak Haji siapa sahabat saya, Haji Budi ini, dan para asatidzah, bapak-bapak pejabat sipil TNI maupun Polri yang saya hormati, Fahmi Tamami, Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola Indonesia, kemudian fans of Roma and Soneta Forza yang saya banggakan, hadirin hadirat rahimakumullah. Sebelum saya menyampaikan hikmah maulid, saya mohon maaf karena suara saya agak parau, agak kena flu sedikit, karena selama ini banyak keliling Indonesia ya Bu, untuk membentuk wanita-wanita idaman, pria-pria idaman. Emang gak mau jadi wanita idaman? Semua orang kepengen jadi wanita idaman rumah tangga, betul? Bapak-bapak pasti kepengen jadi kepala rumah tangga idaman, betul? Betul. Pemuda juga pasti ingin jadi pemuda idaman, betul? Saya mohon maaf karena suara saya agak paru, namun akan saya coba. Sekian lama engkau menunggu untuk kedatanganku. Betul. Bukankah aku telah berjanji kita jumpa di sini? Ku datang, kini ku datang padamu, senyumlah, sambutlah kedatanganku. Terus udah. Hadirin hadirat, barangkali saya ingin mengurai masalah maulid sini agak komprehensif, terperinci, mulai dari sejarah historis terjadinya maulid ini. Kira-kira tahun 1899 terjadi perang yang namanya Perang Salib. Perang apa Bu? Perang Salib. Tentara Prancis, Inggris dan Jerman menyerang Mesir untuk dijajah tentunya. Saat itu di Kahirah, yang sekarang namanya Kairo, ada seorang sultan yang setingkat dengan gubernur kalau zaman sekarang, yaitu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi.
memimpin perlawanan terhadap para salibis ini, namun dikalahkan oleh tentara salib. Sampai-sampai tentara salib ini menguasai Yerusalem dan Masjidil Aqsa berhasil mereka rubah menjadi gereja. Saat itulah muncul satu gagasan dari Sultan Al-Ayyubi tadi, Salahuddin Al-Ayyubi, bagaimana caranya membangkitkan semangat umat Islam untuk bisa memenangkan perang salib itu. Akhirnya muncullah gagasan membuat maulid, peringatan terhadap perjalanan sejarah Nabi, perjuangan Nabi. Melalui maulid itulah bangkit semangat umat Islam, bangkit daya juang umat Islam untuk melawan tentara salib yang akhirnya dimenangkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi dan mampu merebut kembali Masjidil Aqsa di Yerusalem dan dirubah kembali menjadi sebuah masjid sampai sekarang ini. Nah, itu awal mula daripada maulid. Nah, kemudian status hukumnya apa? Apakah ini sunnah? Apakah ini haram? Apakah ini bid'ah? Maulid hukumnya apa, Pak? Apa? Bid'ah. Betul, pintar, Pak. Apa artinya bid'ah? Bid'ah itu sesuatu yang baru, yang tidak dilakukan oleh Nabi, itu namanya bid'ah, sesuatu yang baru. Tapi bid'ah ada dua, ada bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah. Ada hal baru yang baik, ada hal baru yang sesat. Bid'ah di zaman Nabi ada. Contoh, ketika Rasulullah pulang Mi'raj, beliau turun ke bumi, panggil Bilal, wahai Bilal, apakah amalanmu selama ini sehingga aku mendengar suara terumpahmu di surga? Jadi suara terumpah Bilal terdengar di surga. Nabi tanya, apa amalan kamu wahai Bilal? Bilal menjawab, ya Rasulullah, saya sholat puasa sama seperti para sahabat yang lain. Tidak, kamu pasti punya amalan yang istimewa. Barangkali ini ya Rasulullah, saya selalu mengabadikan wudhu. Batal wudhu, ambil lagi. Batal wudhu, ambil lagi. Bukan hanya waktu mau sholat saja, tapi Bilal mengabadikan wudhu. Ini bid'ah di zaman Nabi. Nabi tidak melakukan itu, tapi bid'ah hasanah. Paham? Di zaman sahabat juga ada bid'ah. Contoh, ketika Khalifah Abu Bakar Siddiq menjadi Amirul Mukminin, datanglah Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau menyampaikan, wahai Amirul Mukminin, ini yang namanya hafiz Quran udah hampir habis. Dulu Bu, yang namanya Al-Quran nggak ada kitabnya, nggak ada tuh yang namanya kitab suci. Al-Quran nggak ada. Al-Quran ada di dalam benak, di dalam hafalan para hafiz Quran. Mereka sekarang sudah tinggal sedikit ya Amirul Mukminin. Kalau mereka mati, maka Al-Quran akan hilang, Islam akan hilang bersama Al-Quran. Lalu apa pendapatmu? Bagaimana kalau Al-Quran ini kita bukukan, kita kodifikasikan, kita buat kitabnya? Apa jawab Amirul Mukminin? Saya tidak berani wahai Umar, itu bid'ah. Nabi tidak melakukan hal itu, saya tidak berani melakukan bid'ah. Lalu jawab Umar bin Khattab, tapi ini bid'ah hasanah ya Amirul Mukminin, tapi saya tidak berani. Oke, kalau sampean tidak berani, mau tanggung jawab? Kalau nanti mereka pada mati nggak ada Quran, Islam tidak dikenal oleh manusia setelah kita. Berpikir Sayyidina Abu Bakar Siddiq,
benar juga kamu. Silakan, mari kita bukukan Al-Quran. Jadi kitab suci Al-Quran bid'ah. Nah, begitulah termasuk maulid yang sekarang ini, itu bid'ah. Saya mau tanya, bid'ah hasanah itu harusnya baik untuk umat. Saya mau tanya, maulid manfaat apa tidak? Mudarat apa tidak? Bagus apa jelek? Dalam ini Rasulullah SAW bersabda, man sanna sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha, wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Barang siapa yang melakukan sunnah yang baik, perbuatan yang baik, maka dia akan menerima pahalanya dan pahala dari orang-orang yang mengikutinya. Sebaliknya, barang siapa yang melakukan perbuatan yang buruk, maka dia akan mendapat siksanya dan dosa dari orang-orang yang mengikutinya. Kira-kira ini status hukum daripada maulid bid'ah hasanah.